Tetap saja kalau kena hack entah SpyLetter atau pinjam suruh bayar sebab yang digunakan peretas atas nama yang punya akun. Saya sudah mengalaminya, kena uang banyak padahal saya lapor ke CS Shopee. Sudah cukup bukti, sudah minta surat kepolisian tetap saja suruh bayar. Percuma lapor ke CS Shopee. Kalau tutup akun yang dilunasi dulu entah SpyLetter ataupun pinjam baru bisa ditutup. Itu pihak Shopee tidak mau tahu yang bersangkutan yang punya akun. Hati-hati kawan yang menggunakan Shopee. Saya beritahu untuk pelajaran kita semua. Oke, jadi ini baru hari ini ya dari Karudik ya akunnya. Jadi kita sharing di sini teman-teman ya. Jadi gini, uh, sebetulnya teman-teman ya, yang sering saya jelasin, kayak misalkan di aplikasi Shopee, kan ini kita udah terlanjur menjadi korban, ya kan? Terus kenapa sih ada edukasi, ya, terutama di channel saya sering mengedukasi yaitu tentang korban-korban penipuan Shopee. Memang kalau untuk solusi sampai selesai, sampai misalkan nih akun Shopee kita ini di apa namanya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, terus pinjamnya dipakai ataupun SpyLetternya dipakai belanja dan segala macam habis sama si penipu, memang itu betul, itu nggak bisa dipulihkan ya, ataupun nggak bisa dihilangkan, ataupun dihapus gitu teman-teman ya. Karena kenapa? Karena memang pihak Shopee membebankan ke kita yang punya akun itu. Cuma kenapa adanya edukasi ini tujuannya untuk menguatkan mental teman-teman ya. Karena yang udah-udah tahun 2023 itu banyak banget orang yang depresi, bahkan sampai bunuh diri, bahkan sampai korbannya juga kadang keluarga sendiri gitu, jadi kekerasan dan segala macam. Ya karena depresi gitu. Padahal gini teman-teman ya, saya sering bilang ke teman-teman yang udah mungkin yang sering nonton video saya, pertama, ini lu masalah bukan pertama kalinya lu korban gitu. Ya, sebelum kamu ataupun sebelum lu semuanya tuh ribuan di luar sana banyak banget korban-korbannya. Tapi ya bisa melaluinya gitu. Cuma ada beberapa orang juga yang depresi karena mereka nggak tahu harus cerita ke siapa, solusinya kayak gimana gitu. Nah, makanya adalah edukasi gini. Walaupun kita udah menjadi korban penipuan, walaupun pihak Shopee nggak mau menau, yang penting kita udah mencobanya dan tujuannya juga itu untuk untuk jangka panjang ketika DC nagih ke rumah ya. Ketika kita nggak bayar-bayar kan itu pasti nanti telepon, WhatsApp segala macam masuk kan. Terus setelah itu nanti baru DC ke rumah datang. Nah, jadi gini teman-teman ya. Pertama, kita lapor ke pihak CS Shopee, mau kalau saran saya sih chat aja ya. Kan bisa tuh di Shopee ya. Saya udah pernah review juga kemarin-kemarin tuh cara menghubungi pihak Shopee lewat Shopee-nya. Kalian jelaskan kronologinya dan segala macam, terus minta dipulihkan gitu. Dan pasti nggak bisa dong. Nah, maksud saya itu tanda bukti kalau kalian tuh udah melapor ke Shopee. Cuma kan Shopee nggak mau tahu kan, ya udah gitu. Yang penting kalian punya bukti chat. Kalian juga udah lapor waktu pas kejadian, ya. Pertama. Kedua, kalian lapor ke pihak kepolisian. Tujuannya apa? Tujuannya banyak. Pertama, kalian itu bakal dapat masukan untuk menguatkan mental kalian. Rata-rata kalau kita ke kantor kepolisian itu pasti bilang mereka tuh bilang ya udah gitu kan kamu juga korban ketipu gitu. Ya udah nggak usah bayar gitu. Biasanya nyaraninnya kayak gitu, apalagi kalau gede gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, disitulah maksudnya ya nilai plusnya mental kita tuh apa ya? Jadi kuat, jadi berani gitu. Terus jadi apa teman-teman ya? Jadi kita menghadapinya juga enjoy gitu. Ketimbang kita mikirin sampai dalam, sampai stres, ya udah gitu, hancur akhirnya. Padahal kalau kita pikir-pikir itu masalah kecil ya. Kita itu luas loh, dunia ini luas loh. Dan masih banyak masalah yang di luar sana yang lebih dari kita gitu. Dan intinya yang saya tadi di awal, kita tuh bukan satu-satunya korban pertama ya, tapi udah ribuan orang gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, dampaknya cuma satu, cuma di blacklist OJK. Nah, terus tujuannya tadi yang kata saya kenapa harus lapor ke Shopee, terus ke pihak kepolisian. Tujuannya sewaktu-waktu kalau DC datang ke rumah, kalian punya bukti, entah itu surat laporan penipuan, entah itu kalian foto udah pernah lapor waktu tanggal kejadian penipuan, dan juga screenshotan kalian udah pernah lapor ke pihak CS Shopee. Maksudnya itu.
ya. Jadi ditunjukin aja, memang si DC itu juga nggak bakalan tahu menau karena mereka cuma nagih. Cuma kalian juga kan punya dasar, nggak bayarnya kenapa ya ini gitu. Kalau mau bayar boleh, tapi yang ini diurus dulu bisa nggak gitu. Jangan cuma nagih doang gitu. Intinya kita punya argumen gitu. Dan kita punya dasar gitu untuk tidak apa ya, untuk tidak membayar ataupun karena kita nggak mau bayar karena ya alasannya itu kita korban penipuan. Buktinya mana ya? Buktinya ada. Udah lapor ke pihak kepolisian, udah lapor ke pihak Shopee gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Intinya nggak ada yang apa ya, percuma ya. Tetap ada nilai plusnya kayak gitu sih. Terus kalau misalkan kayak abang ini tadi kan, hati-hati kawan yang menggunakan Shopee, saya beritahu untuk pelajar kita semua. Betul, yang namanya apa ya, zaman digital teman-teman ya, ya penipu juga pasti setiap ada ini pasti ada kejahatan gitu, ngerti nggak sih? Jadi pasti ada kesempatan untuk kejahatan gitu. Ya intinya kita yang penting hati-hati gitu. Kayak ngasih kode OTP ataupun ada orang yang tidak tidak dikenal menelpon kayak mengatasnamakan pihak Shopee ataupun nawarin yang aneh-aneh, jangan percaya gitu. Intinya gitu aja sih. Cuma kalau udah terjadi ya mau gimana? Mau nggak mau kalian tuh harus nguatin mental, harus berani, ya udah enjoy aja gitu. Oke? Jadi kita sharing aja sini. Jadi buat teman-teman nih yang mau sharing, tulis aja di kolom komentar ya. Kita sharing aja sih sini ya. Oke, mudah-mudahan buat kalian yang lagi bingung atau stres atau pusing, ya kita sharing aja. Oke, mudah-mudahan informasinya manfaat untuk kita semua.